dengan channel YouTube Zahratul Wardah. Kali ini kita akan membahas sebuah materi ulumul hadis. Sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini. Oke, langsung saja kita cekidot. Yang pertama, unsur-unsur hadis, sanad dan rawi, matan, sigot at-tahammul wal ada, muharrijul hadis. Yang kedua, metode periwayatan hadis, simai, qiraah, ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam, wijadah. Oke, unsur-unsur hadis. Yang pertama, sanad dan rawi. Sanad menurut bahasa, kata sanad yaitu sandaran atau tempat bersandar yang dipercaya yang sah. Sanad menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Ulama hadis Al-Tahanawi mengemukakan sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yaitu nama-nama para perawinya secara berurutan. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan atau memberitakan, menerima, dan memindahkan hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, matan. Kata matan atau al-matnu menurut bahasa ma'irtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Menurut istilah, matan adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Atau dengan redaksi lain, matan ialah ujung sanad atau gayah as-sanad. Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau lafal hadis itu sendiri. Sebagai contoh, isi hadis rukun Islam, deretan kata-kata mulai dari al-islamu sampai kepada wasawmu ramadhana, itulah yang dinamakan matan. Ada pula sebab-sebab terjadinya perbedaan kandungan matan suatu hadis, antara lain yang pertama, karena periwayatan hadis secara makna. Yang kedua, karena meringkas dan menyederhanakan matan hadis. Oke, selanjutnya yang ketiga, sigot at-tahammul wal ada. Tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Ada secara etimologis berarti sampai atau melaksanakan. Secara terminologis ada berarti sebuah proses mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Mayoritas ulama hadis, usul, dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat dan kriteria bagi periwayat hadis, yang antara lain: 1. Ketahanan ingatan informator. Yang kedua, integritas keagamaan. Yang ketiga, mengetahui maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja. Syarat-syarat tahammul hadis. Adapun syarat-syarat bagi seseorang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain adalah: yang pertama, penerima harus memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang valid. Yang kedua, berakal sempurna. Yang ketiga, tamyiz. Adapun syarat-syarat adaul hadis, mayoritas ulama hadis, usul, dan fikih sepakat menyatakan bahwa seseorang guru yang menyampaikan sebuah hadis harus mempunyai ingatan dan hafalan yang kuat, serta memiliki integritas keagamaan adalah yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas, sifat adil dalam hubungannya dengan periwayatan hadis. Maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Sementara itu, untuk mencapai tingkat adalah seseorang harus memenuhi 4 syarat, yaitu Islam, balik, adil, dan dobit.
Ada yang mengatakan bahwa di samping syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, ada persyaratan lainnya, yaitu yang pertama, antara satu perawi dengan perawi lainnya harus bersambung. Yang kedua, hadis yang disampaikannya itu tidak syadz, tidak ganjil, dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat serta ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kepribadian baik yang mesti dimiliki oleh perawi hadis seperti diungkapkan oleh Zanjani lebih banyak dikaitkan dengan etika masyarakat atau peranata sosial. Namun bukan berarti bahwa ia harus orang yang sempurna, karena tidak menutup kemungkinan seorang ulama atau penguasa yang baik tentu memiliki banyak kekurangan. Melainkan yang menjadi tolak ukur di sini adalah keistimewaan yang ada melebihi kekurangannya, dan kekurangannya dapat ditutupi oleh kelebihannya. Yang keempat adalah mukharijul hadis. Mukharijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdis atau al-muhaddisin yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis, serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya, serta kelemahan hadis. Mukharrij merupakan perawi terakhir dalam silsilah mata rantai sanad. Setiap orang yang bergelut dalam bidang hadis dapat digolongkan menjadi beberapa tingkat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama al-thalib, yang kedua al-muhaddisun, yang ketiga al-hafiz, yang keempat al-hujjah, yang kelima al-hakim, dan yang keenam amirul mukminin fi al-hadis. Menurut Syekh Fatuddin bin Sayyid al-Nas, al-muhaddis pada zaman sekarang adalah orang yang bergelut atau sibuk mempelajari hadis baik riwayah maupun dirayah, mengkombinasikan perawinya dengan mempelajari para perawi yang semasa dengan perawi lain sampai mendalam, sehingga ia mampu mengetahui guru dan gurunya, guru perawi, sampai seterusnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu metode periwayatan hadis. Yang pertama, simai. Maksudnya ialah seorang perawi dalam penerimaan hadis dengan cara mendengarkan langsung dari syekh baik syekh itu menyampaikan bacaannya berdasarkan hafalan ataupun catatan. Begitu pula dengan sang perawi, baik perawi itu mendengarkan bacaan syekh sambil mencatat apa yang didengarnya atau hanya mendengarkan saja tidak dicatat. Yang kedua, qiraah. Maksudnya ialah seorang perawi membacakan hadis dan syekh mendengarkan, baik yang membaca itu sang perawi ataupun orang lain. Riwayat hadis yang dibacakannya itu boleh berasal dari catatannya atau dari hafalannya, sedangkan syekh menyimak dan mendengarkan dengan teliti melalui hafalannya atau melalui catatannya. Yang ketiga, ijazah. Maksudnya ialah izin untuk meriwayatkan baik dengan ucapan maupun dengan catatan, yakni seorang guru memberikan catatannya kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang keempat, munawalah. Maksudnya ialah seorang syekh memberikan naskahnya kepada seseorang disertai ijazah atau memberikan naskah terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah. Jadi, hadis yang diperbolehkan dengan metode munawalah yang disertai ijazah dengan ijazah boleh untuk diriwayatkan, sedangkan yang tanpa ijazah tidak diperbolehkan atau menurut pendapat yang sahih. Yang kelima, mukatabah. Maksudnya ialah seorang muhaddis menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberikan kepada orang tertentu, baik ia menulis sendiri atau dituliskan orang lain atas permintaannya. Karenanya bagi orang diberi hadis ketika itu boleh saja ditulis di hadapan guru tersebut atau berada di tempat lain. Sehingga periwayatan dengan metode ini ada dua macam, yaitu yang pertama mukatabah atau korespondensi dengan tidak disertai ijazah,
Dan yang kedua, mukatabah yang disertai ijazah dan pada umumnya para ulama, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, membolehkan kedua macam mukatabah tersebut. Yang keenam, i'lam. Bentuknya ialah seorang syekh memberitahukan muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari gurunya dengan tidak mengatakan atau menyuruh agar si murid meriwayatkan. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa metode ini dianggap sah, sekalipun sebagian kecil menganggapnya tidak sah. Yang ketujuh, wijadah. Seorang rawi mengemukakan hadis yang ditulis oleh orang yang tidak seperiode atau semasa, atau seperiode namun tidak pernah bertemu, atau pernah bertemu namun ia mendengar langsung hadis tersebut dari penulisnya. Wijadah juga tidak terlepas dari pertentangan pendapat antara yang memperbolehkan atau tidak. Dalam hal ini, ulama mengkategorikan hadis-hadis yang diperoleh dengan cara demikian sebagai hadis munqati atau terputus, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada indikasi bersambung. Sekian pemaparan dari saya mengenai unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.